Salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Perkenalkan, saya Bayumi, guru di SMP Negeri 17 Palembang yang mengampu mata pelajaran IPS. Dalam kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktek baik tentang pembelajaran untuk mengatasi permasalahan belajar siswa yang seringkali kita jumpai di dalam kelas. Tidak bersemangat, kurangnya motivasi, malas, sibuk dengan aktivitasnya sendiri, serta tidak punya minat dan kesiapan untuk mengikuti pembelajaran. Hal ini didasari dari hasil pengamatan dan asesmen diagnostik yang menunjukkan bahwa peserta didik cenderung kurang memahami, bosan, dan menganggap bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran hafalan. Oleh karena itu, salah satu terobosan yang telah, sedang, dan akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, yaitu dengan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan konsep PEMPE, yaitu sebuah akronim dari kata pembelajaran efektif, menyenangkan, peduli, elaborasi, dan kolaborasi. Kata PEMPE saya pergunakan untuk lebih memberikan keunikan dan kebaruan dalam model pembelajaran yang mengangkat nama kuliner khas Palembang sebagai bentuk kearifan lokal. Kurangnya motivasi, minat, serta heterogennya gaya belajar peserta didik di dalam kelas menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan model pembelajaran dengan pendekatan PEMPE ini. Selain itu, penyesuaian media dengan konten materi yang akan diajarkan juga merupakan bagian dari tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas harus mampu melakukan analisis kebutuhan belajar peserta didik melalui asesmen dan evaluasi. Untuk lebih memahami proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PEMPE ini, mari kita lihat video berikut ini. Pertama dari kata PEMPE yaitu pembelajaran. Tahap ini merupakan tahap penentu untuk aktivitas belajar. Guru melakukan persepsi dan mengecek kehadiran siswa sebagaimana yang seringkali dilakukan. Kemudian membuka pelajaran dengan memberikan motivasi, mengaitkan materi pelajaran sebelumnya dengan topik materi yang akan dipelajari, menanyakan kesiapan peserta didik, dan membuat kesepakatan belajar. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan menjelaskan langkah-langkah aktivitas yang harus dilakukan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah efektif. Untuk memberikan efektivitas pembelajaran dengan durasi waktu yang sangat terbatas, guru meminta peserta didik untuk berkumpul di dalam kelompok 4-5 orang yang telah dibentuk beberapa hari yang lalu dengan materi dan kasus yang telah dipelajari secara mandiri. Kemudian berdiskusi untuk menyelaraskan informasi dan gagasan serta pemahamannya, kemudian menuliskan ke dalam kertas dan ditempelkan pada styrofoam layaknya seperti majalah dinding dengan kreasi dan desain yang sangat menyenangkan. Untuk memberikan rangsangan dan motivasi belajar peserta didik yang didominasi oleh gaya belajar kinestetik agar lebih menyenangkan, maka kegiatan selanjutnya dilakukan di luar kelas untuk memberikan ruang gerak peserta didik agar lebih leluasa dengan cara masing-masing kelompok memamerkan hasil karya yang telah dibuat dan didiskusikan di dalam kelas tadi. Layaknya seperti pameran dengan memanfaatkan kursi sebagai penyangga partisi serta memberikan motivasi guru lain sebagai referensi untuk dapat diterapkan di pelajaran lainnya. Sementara peduli adalah masing-masing kelompok harus peduli terhadap hasil diskusi dan karya yang dipamerkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Karena melalui rasa kepedulian inilah akan muncul rasa kebersamaan di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Elaborasi. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengelaborasi pemahamannya dengan cara masing-masing kelompok diberi peran, yaitu 3 orang untuk mencari informasi kepada kelompok lain dengan cara berkunjung dan mencatat informasi yang didapat.
sedangkan 2 orang lainnya menjaga pamerannya untuk menjelaskan kepada kelompok lain yang berkunjung. Dan kegiatan ini dilakukan secara berurutan sehingga masing-masing kelompok mendapatkan semua informasi dari kelompok lain. Materinya adalah dinamika penduduk, yang dimana dinamika ini adalah perubahan penduduk, karena penduduk ini senantiasa berubah dan berbeda tempat. Inilah terjadinya dinamika. Nah, di sini kita ambil dari dinamika Asia, yang dimana Asia itu memiliki 3 benua, 3 ras utama, yaitu ras Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Nah, di sini nih 3 ras utama ini telah tercampur baur menjadi satu dikarenakan adanya dinamika penduduk ini. Nah, inilah contoh dari dinamika penduduk. Nah, makanya setiap ras itu ada dikarenakan banyaknya terjadi dinamika penduduk gitu. Nah, benua Asia juga menjadi tempat lahirnya agama-agama besar dunia. Contohnya itu Indonesia dan ini maksudnya jadi masih ada kental juga. Indonesia melakukan berbagai budaya. Ada ini banyak banget. Dampak negatif itu salah satu ini adalah dampak positif dari globalisasi. Kalau kalian nanya apa dampak positif dari globalisasi itu, dampaknya adalah berkembangnya industri pengetahuan, ekonomi yang semakin diperlukan, dan meningkatnya semoga hari Senin terus. Fase yang berikutnya adalah kolaborasi, kerjasama, kekompakan, dan kolaborasi menjadi hal penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Di akhir kegiatan, peserta didik diminta kembali lagi ke dalam kelas untuk berdiskusi, membuat sebuah kesimpulan. Kemudian mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas. Guru bersama-sama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran. Fase yang pembelajaran ditutup, peserta didik diminta untuk menuliskan sebuah refleksi, kemudian ditempelkan di papan tulis sebagai bentuk umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dipelajari, sehingga pada masa yang akan datang akan ada perubahan-perubahan yang mungkin lebih menyenangkan dalam proses pembelajaran. Demikianlah video singkat tentang model pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Mudah-mudahan dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi para penonton semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.